البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul hadi wassalasun ba'da tis'imi'ah 931. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, wahum awwalu man ja'a bil musafahah, dan merekalah yang pertama kali mendatangkan musafahah, yaitu berjabatan tangan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr di sini sahih. Baik. Anas bin Malik, dia adalah Abu Hamzah Al-Khazraji Al-Ansari Al-Madani, salah satu dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis min sighari sahabat. Mengatakan lamma jaa ahlul Yaman. Ahlul Yaman, penduduk Yaman, disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi, dikatakan Yaman karena an yaminil Ka'bah, yaitu di sebelah kanan Ka'bah. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas dan lain-lain. Ini di masa yang sangat lampau. Menurut sebagian riwayat, yaitu tatkala Mekah itu sudah penuh orang, penuh dengan penduduk, maka orang pun berpencar-pencar. Yang ke sebelah kanan dikatakan ahlul Yaman, yang ke sebelah kiri Ash'am, yaitu berarti apa? Jadi penduduk Syam. Cuma kata Yaqut Al-Hamawi ini harus diperiksa lagi, karena Ka'bah itu bentuknya sama, mana kanan mana kiri. Ini susah kita memahaminya, kecuali kata beliau kalau dilihat dari sisi rukun Yamani, karena rukun Yamani adalah rukun yang paling besar, rukun yang paling agung. Menurut kata beliau, yang di sebelah kanan rukun Yamani itu memang dikatakan kanan. Yang di sebelah kiri itu yang dikatakan Syam, dikatakan kiri. Maka yang dikatakan ahlul Yaman memang sesuai di situ, yaitu yang di sebelah kanan rukun Yamani. Dan Yaman itu dari mana ke mana ada beberapa sudut pandang, tetapi yang paling jelas adalah tempat di antara sempadan Oman sampai ke Aden. Ada yang mengatakan Oman sampai ke Najron. Dan insya Allah semuanya sama aja, itu tepat. Nah itu semua dikatakan Yaman. Berarti Mahroh itu juga ikut Yaman. Berarti memang apa? Nabi Hud itu adalah dari Yaman. Yaman yang sangat tua sekali. Berarti orang yang kaum yang sangat gagah perkasa di masa lampau memang di sana. Al-Ahqaf itu adalah di Najr, di mana? Di Mahroh sana. Nah, itulah Yaman. Kemudian di sini Anas bin Malik mengatakan tatkala datang ahlul Yaman. Bila ahlul Yaman itu datang, dijelaskan di sebagian sumber-sumber sirah, ahlul Yaman mereka masuk Islam adalah tahun 6 Hijriah. Tetapi mereka datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke kemana berarti? Datang ke Madinah itu tahun 10. Tatkala para wufud, para delegasi-delegasi kabilah-kabilah itu datang adalah masa itu tahun 10 Hijriah. Sebagian mengatakan demikian. Walaupun kita tahu untuk Asy'ariyun, yaitu rombongannya Abu Musa al-Asy'ari, mereka datang di dalam hadis muttafaqun alaih, itu adalah tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar. Begitu Khaybar kalah, maka apa? Datanglah ahlul Yaman, yaitu Asy'ariyun, dengan apa? Rombongan Ja'far bin Abi Thalib dari mana itu? Dari Habasyah. Karena memang apa? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an sudah berangkat bersama Asy'ariyun menuju ke Madinah, tapi ternyata dihempaskan oleh angin topan. Akhirnya malah perahu mereka terdampar di sana, terdampar di Ethiopia. Nah, mereka tinggal lama dengan para sahabat yang di sana, sampai kemudian mereka datang ke Madinah tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar. Bila penaklukan Khaybar itu kurang lebihnya adalah tahun 6 Hijriah, karena Rasulullah SAW memerangi Khaybar setelah Fathu Hudaybiyah.
Baik. Berarti bukan mustahil. Yang Nabi sebutkan sekarang ini adalah peristiwa itu, yaitu peristiwa tahun 6 Hijriah. Dan bukan mustahil pula Asy'ariyun datang beberapa kali, yaitu rombongan-rombongan Asy'ariyun yang lain dengan Ahlul Yaman yang lainnya. Bukan mustahil. Baik. Nah, kemudian Anas bin Malik menyatakan tatkala Ahlul Yaman tiba, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ahlul Yaman. Telah datang kepada kalian Ahlul Yaman. Wahum awwalu man ja'a bil musafahah. Dan merekalah yang pertama kali mendatangkan musafahah. Ini riwayatnya agak singkat. Telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam At-Tamhid. Beliau menukilkan dari Ibnu Wahab dengan sanad yang sahih. Imam Ibnu Wahab dalam Jami' beliau meriwayatkan dari Yahya bin Ayyub dari siapa yang sering meriwayatkan dari Anas bin Malik itu? Ana terlupakan ya. Yang lupa. Ibnu Tirwaih dari Anas yang sering disebut namanya itu. Tapi beliau hanya meriwayatkan kurang lebih 20 hadis saja. Ana terlupakan. Wallahul musta'an. Taib Abu Ubaidah Ibnu Tirwaih. Taib dari Anas dan sanadnya sahih. Lafadznya lebih lengkap. Qad ja'akum Ahlul Yaman wa hum araqu afidah. Telah datang Ahlul Yaman. Humaid Ibnu Tirwaih, Humaid At-Tawil, tayyib. Abu Ubaidah. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Kemudian wahum awwala man sanna bil musafahah fil Islam. Dan mereka adalah yang pertama kali mensunnahkan berjabatan tangan di dalam Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu awwalu man adharal musafahah, yang pertama kali menampilkan atau mempopulerkan musafahah. Al-musafahah disebutkan oleh Ali Al-Qari dan lain-lain, yaitu pertemuan dua telapak tangan. Sof, yaitu soful yad, yaitu telapak tangan satu sama lain, yaitu musafahah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Ahlul Yaman dengan kelengkapan riwayat yang tadi. Mereka adalah orang yang hatinya paling lembut dan mereka adalah yang mempopulerkan ajaran yang sangat bagus ini. Dan masing-masing negeri itu memang memiliki keutamaan. Negeri-negeri yang di dalam Islam yang ma'ruf ya, sebagaimana keutamaan Syam, sebagaimana juga keutamaan Madinah dan seterusnya. Tapi tidak seperti yang disebutkan oleh para hizbiyun di Madinah, mengatakan yang terpandang hanya ulama Madinah, karena hadisnya mengatakan Islam itu nanti akan kembali ke Madinah sebagaimana ular kembali ke liangnya. Berarti apa? Yang terpandang ulama Madinah. Tidak seperti itu. Yang terpandang adalah yang sesuai dengan dalil. Kalau yang terpandang hanya ulama Madinah atau ulama Syam atau ulama Yaman, tidak perlu. Sejak dulu para fuqaha mengingkari untuk mengatakan bahwasanya selalu yang benar adalah apa? Madhab Ahlul Madinah, yaitu pendapat Imam Malik yang selalu mengatakan madhab Ahlul Madinah, dan itu telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang terpandang adalah dalil, bukan sekedar Ahlul Madinah atau ahlu apa. Tapi memang masing-masing negeri Islam itu ada keutamaannya dengan apa? Dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali rahimahullahu taala bahwasanya hadis ini dan hadis-hadis yang lain menunjukkan keutamaan musafahah, berjabatan tangan, karena yang ini akan menimbulkan apa itu al-ulfah wal wud, yaitu apa? Kemesraan, keakraban dan kecintaan. Dan semua pensyarah menyebutkan itu. Bahwasanya apa? Musafahah ini akan menimbulkan rasa cinta, menimbulkan kedekatan. Di samping dengan dalil-dalil yang lainnya, bahwasanya ini menghapus dosa di antara mereka, menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antara mereka. Baik. Adapun ke apa istilahnya itu, syarah yang lain hampir sama dengan syarah sebelumnya dan akan dilengkapi dengan syarah dari hadis Al-Bara' yang akan kita lewati insyaallah. Wallahu a'lam.